Selamat pagi adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dalam ibadah Impact Kids Online minggu ini bersama Kak Pia. Nah, apa kabarnya adik-adik? Pasti semuanya penuh dengan sukacita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman di dalam ibadah kita. Jadi pastikan kalian sudah mandi dan sudah sarapan supaya bisa ibadah dengan lebih semangat. Nah, di bulan November ini gereja kita mau mengangkat satu tema judulnya Star Generation. Jadi kita akan belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab yang mempertahankan terang mereka dalam kondisi apapun. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita mau mulai, kita mau buka ibadah kita dengan mempersiapkan hati dan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami sampai sekarang kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman, Engkau yang siapkan hati kami supaya kami bisa menerima setiap firman Tuhan dengan baik. Berkati juga setiap hal yang akan kami lakukan bersama-sama agar kami terus dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk memuji Tuhan, kakak mau ajak kita semua ingat-ingat lagi ayat hafalan kita yang di minggu lalu ya. Ayatnya diambil dari Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekarang yuk kita bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. And I will clap my hands and shout, shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around, I'll jump off the ground. Shout, shout. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine, I'm gonna let it shine. This is light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. I will stop my feet and I'm gonna clap my hands and shout. Shout, I will run around and I'll
shine, let it shine, let it shine. Halo adik-adik Impact Kids, ketemu lagi dengan Kak Elni di Ibadah Impact Kids Online. Adik-adik, kalian pasti sudah sering mendengar ayat Alkitab sekaligus perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kita adalah terang dunia. Akan tetapi, hal itu baru bisa terjadi ketika Roh Tuhan ada di dalam kita, karena Ialah terang abadi. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu orang nabi yang mempertahankan tentang hidupnya dan menyatakan bahwa Yesuslah yang harus dimuliakan. Adik-adik ada yang tahu nama nabinya siapa? Nama nabi ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang dapat kita temukan ceritanya di Perjanjian Baru, adik-adik. Yohanes Pembaptis juga memulai karya pelayanannya sesaat sebelum Yesus. Dan ia juga dikenal sebagai nabi yang menyerukan pertobatan bagi banyak orang dan membaptis mereka di sungai. Ada yang tahu sungai apa? Sungai Yordan, benar sekali. Nah, pada zaman itu, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terkenal loh adik-adik. Karena sebelum Yohanes Pembaptis, sempat terjadi masa di mana tidak ada nabi di antara bangsa Israel. Sehingga suara Tuhan tidak terdengar adik-adik. Jadi, ketika Yohanes Pembaptis datang dan mengajarkan tentang pertobatan, banyak orang yang datang kepadanya untuk dibaptis. Bahkan ia sering diduga oleh banyak orang sebagai Mesias yang dijanjikan. Akan tetapi, Yohanes Pembaptis tahu bahwa Mesias yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Ia hanya dipanggil untuk membukakan jalan pertobatan sebelum kedatangan dan karya keselamatan Yesus. Maka dari itu, Yohanes Pembaptis pun sering mengatakan bahwa akan ada yang lebih berkuasa dari dia, yang akan membaptis semua orang dengan Roh. Yohanes Pembaptis yang menghidupi panggilannya menghasilkan karya pelayanan yang besar dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tapi ia selalu ingat adik-adik bahwa kemuliaan ini bukan untuk dirinya, melainkan harus terus diberikan kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita adik-adik, anak-anak Allah. Setiap kita diberikan karunia dan panggilan kita masing-masing. Kalau kita mengikuti panggilan kita pasti akan bersinar terang dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tapi kita juga harus selalu ingat bahwa kemuliaan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan Yesus saja. Karena semua ini juga bisa kita dapatkan dari Tuhan saja adik-adik. Nah, siapa yang mau menjadi terang agar nama Tuhan Yesus selalu dipermuliakan? Angkat tangannya. Kakak yakin semua adik-adik yang menonton Impact Kids Online hari ini ingin menjadi terang. Nah, seperti ayat hafalan kita di minggu ini tertulis dari Yohanes 3 ayat 30 yang berbunyi demikian adik-adik. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Adik-adik sudah siap untuk menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan? Yuk kita mau sama-sama untuk mengucapkan kalimat komitmen kita. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama ya, kita taruh tangan kita di dada, kita berdiri, kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau mengabarkan kisah tentang Yesus agar namanya semakin dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada minggu hari ini. Kami diingatkan tentang kemuliaan Tuhan. Apapun yang kami dapatkan sekarang Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Dan kami mau menggunakan kemampuan kami, apapun yang ada pada kami saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mampukan kami untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi orang-orang, bagi lingkungan di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, keren banget ya kisahnya Yohanes Pembaptis. Kita jadi belajar bahwa ternyata di dalam setiap hal baik yang kita lakukan, kita harus ingat untuk memuliakan nama Tuhan saja dan bukan nama kita. Nah, untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas hari ini, kalian bisa kirim ke nomor call center yang ada di bawah ini ya, supaya kita bisa saling berbagi. That's all for today. See you next week. Happy Sunday everyone. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.